Teroris Islam yang mengancam akan mengeksekusi seorang pendeta yang mereka culik di timur laut Nigeria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Riz Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen, follow Instagram Riz Lubis, FB dan TikTok Riz Lubis, supaya channel ini metanoia menjadi berkat. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Riz Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah 2 minggu saya tidak tampil di sini, saudara, karena kami pelayanan daerah desa-desa, ya, khususnya di lereng Bukit Merbabu. Puji Tuhan, saudara, di sana ada satu kelompok orang Kristen, ya, kurang lebih 40 orang begitu. Nggak bisa mendirikan gereja. Kita buat konten di situ, di tempat di mana mereka nggak boleh dirikan gereja. Saya sudah bilang sama pendetanya, saya bilang jangan ini ya, jangan mundur ya. Ini pasti viral, saya bilang. Pasti viral, pasti viral. Benar saudara, viral saudara. Baru 2 hari langsung dari Polres turun, dari Camat turun, semua turun. Sehingga saya ditelepon oleh Pak Pendetanya untuk video itu disimpan saja atau di take down ya, tapi kita simpan, namanya privat ya, privat ya, kita simpan, privasi atau privat, lupa saya. Nah, kita simpan saudara, sehingga tidak hoax. Ada pihak-pihak tertentu ya, orang-orang seberang buat video katanya hoax. Enggak, kita masih simpan, ada videonya. Tapi karena dari pihak Polres, semua pihak kecamatan ya minta untuk itu di take down, ya kita simpan videonya, kita nggak tampilkan. Dan mereka sekarang juga sedang memproses itu supaya bisalah di sana dibangun ya. Saudara, jadi kalau ada yang bilang itu hoax, itu keliru. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya melihat satu video ini luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa sekali ini. Pendeta ini saudara diculik, saudara. Mari kita saksikan. Pemimpin gereja telah mengkonfirmasi laporan bahwa teroris Islam yang mengancam akan mengeksekusi seorang pendeta yang mereka culik di timur laut Nigeria membebaskannya pada hari Rabu 3 Maret. Presiden Gereja Persaudaraan di Nigeria, Joy S. Billy, mengatakan kepada para pemimpin gereja pada hari Kamis 4 Maret bahwa dia telah berbicara dengan pendeta Bulus Yakura setelah dia dibebaskan. Menurut pemberitahuan yang diposting pada hari Jumat 5 Maret di situs web kantor pusat Gereja Persaudaraan AS oleh Zakaria Musa kepada EYN Media. Berbicara dengan Yakura melalui telepon hari ini sangat menyentuh hati, kata Billy. Menambahkan bahwa pendeta Yakura mengatakan kepadanya, "Saya baik-baik saja. Terima kasih atas doa dan perhatianmu," menurut Musa. Surat kabar Nigeria Premium Times melaporkan bahwa Pastor Yakura, seorang pendeta EYN yang diculik dari desa Pemi dekat Chibok, negara bagian Borno, dalam serangan teroris Islam pada malam Natal, dibebaskan setelah orang Kristen memenuhi tuntutan tebusan. Mengutip sumber keamanan, surat kabar tersebut melaporkan bahwa kelompok pemberontak Islam Boko Haram membebaskan pendeta Yakura pada Rabu malam 3 Maret. Seorang koresponden Premium Times di ibu kota negara bagian Borno, Maiduguri, melaporkan melihat pendeta Yakura sekitar pukul 18.15 saat dia dibawa ke kantor Badan Intelijen Nigeria, Departemen Pelayanan Negara. Faksi Boko Haram pimpinan Abu Bakar Shekau yang pada 2015 secara resmi bersekutu dengan ISIS dan berganti nama menjadi Negara Islam Provinsi Afrika Barat, merilis sebuah video pada 25 Februari di mana pendeta mengatakan dia akan dieksekusi oleh 3 Maret kecuali pejabat pemerintah dan gereja memenuhi tuntutan para penculik. Setelah menonton video di mana pendeta mengumumkan batas waktu eksekusi, istrinya jatuh sakit dan anak-anaknya menolak untuk pergi ke sekolah, lapor Musa.
Seorang anggota gereja EYN, Kwajava Balamusa, juga mengkonfirmasi pembebasan Pastor Yakura dalam pesan teks ke Morning Star News pada Minggu 7 Maret, disertai dengan foto dirinya dan pastor setelah dibebaskan. Premium Times dikumpulkan dari sumber keamanan bahwa anggota keluarga dari gereja EYN telah merundingkan pembebasan pendeta yang diculik sejak minggu lalu. Lapor surat kabar itu Rabu 3 Maret. Sebelum dibebaskan, surat kabar Nigeria Sahara Reporters melaporkan bahwa komunitas Kristen di Chibok Country, negara bagian Borno, telah menyumbangkan uang untuk tebusan guna menjamin pembebasan pendeta. Saudara Bapak Ibu sekalian, apakah dengan peristiwa ini Anda menjadi takut untuk menjadi seorang hamba Tuhan, penginjil, atau menjadi anak Tuhan yang memberitakan Injil? Anda menjadi mundur, tidak berani lagi karena kita melihat dan menyaksikan video ini? Tentu tidak ya. Video ini kami tampilkan, saudara. Ini pendeta Yakura ini diculik ya oleh teroris yang agamanya tadi sudah disebut ya. Jadi saudara, diculik ini untuk diapain? Nah, ternyata saudara, mereka minta tebusan. Akhirnya gereja-gereja semua jemaat-jemaat bersatu untuk bisa menebus. Karena kalau nggak ditebus waktu itu sudah mau dibunuh. Itu kalau nggak ditebus pasti dibunuh. Puji Tuhan, pendeta ini bebas. Kita tidak usah takut ya untuk memberitakan Injil. Jadi jangan karena peristiwa ini terus kita malah mundur. Karena tujuan ini kita tampilkan justru membangkitkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Karena jiwa-jiwa harus dimenangkan bagi Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan ya, tidak seorang pun yang dikehendaki Tuhan untuk dibinasakan. Tuhan sebenarnya ingin semua selamat. Tapi orang itu diberikan kebebasan, hak prerogatif ya, untuk menolak atau menerima. Tapi Tuhan sendiri tidak menetapkan ini orang ke neraka, ke neraka, ke neraka. Tidak. Kerinduan Tuhan semua selamat. Tapi Tuhan tidak mau menyelamatkan orang dengan cara paksa. Dia menyelamatkan orang dengan kasih. Sehingga mereka itu datang ke Yesus harus dengan kasih juga, bukan karena dipaksa. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku memberikan kelegaan, kata Yesus Matius 11 ayat 28. Jadi Yesus aja panggil, mari kepadaku. Jadi siapapun saudara, datanglah kepada Yesus, di situ Anda dapat kelegaan. Karena itu kita tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Injil keselamatan, Injil kerajaan. Seperti yang kami lakukan ini. Ini lihat, kami layani orang, kami doakan. Yesus, kekuatan ilahi yang Tuhan beri dalam hidupku, dibatasikan kepada in the name Jesus. 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 In the name Jesus Christ. In the name Jesus Christ. Dalam nama Yesus Tuhan, dia sembuh, dia sembuh. In the name Jesus. In the name Jesus. In the name Jesus. Sekarang ibu coba jalan. Lihat saya. Lihat saya. Lihat, pakaiannya pakai aja. Lihat saya. Jalan. Ayo. Jalan. Nggak usah dipegang. Jalan. Cuma ini aja dikunci. Jalan. Lihat saya, jalan. Itu aja dikunci ya. Jalan. Ayo. Ini name Jesus. Jalan. Nggak usah. Terus. Jalan. Terus. Sini. Terus. Ada cepat. Cepat. Lari. Jalan. Sekarang ikutin saya lari. Bareng. Ayo. Bisa. Cepat.
Sekarang kamu jangan hidup di sini. Saudara, mungkin ada yang berkata, Pak, apa boleh? Boleh, asal jangan kita paksa. Asal juga jangan kita intimidasi, dan juga jangan karena dengan kata-kata hujatan, hinaan terhadap keyakinan orang tersebut. Kita ceritakan aja apa yang kita imani, apa yang kita alami bersama Yesus. Terus orang tertarik terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa salahnya? Nggak ada salahnya kan? Iya, karena negara kita melindungi kita. Negara berdasarkan Pancasila, konstitusi, kita terlindungi oleh semua itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tetap beritakan Injil, jangan berhenti. Oke? Mari kita doa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semua, khususnya hamba-Mu dan juga para jemaat di YouTube ini. Mereka-mereka yang mendengar, Tuhan urapi, berkati mereka. Supaya mereka menjadi anak Tuhan yang tidak gentar, tidak takut untuk beritakan Injil. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.